Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 yang beranggotakan Dewaji Kusuma dan Pancawibawa akan mereview jurnal yang berjudul Pemanfaatan Pohon Keputusan dan Graf dalam Pemetaan Karyawan Berbasis Kompetensi. Jurnal yang kami pilih rilis pada bulan Desember tahun 2019 dan strukturnya terdiri dari abstrak, lalu pembukaan yang di dalamnya terdapat latar belakang dan landasan teori, lalu ada metode penelitian, lalu pembahasan, implementasi, dan diakhiri oleh kesimpulan. Untuk bagian awal akan disampaikan oleh Mas Panca. Baik, terima kasih untuk Mas Dewa. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang abstrak. Organisasi senantiasa mengalami perubahan untuk tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Kompetensi tidak hanya sekedar keterampilan, tetapi keterampilan yang mampu dimanifestasikan. Pemetaan kompetensi dan potensi pegawai diawali dengan penilaian kompetensi dan potensi pegawai atau asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi penting untuk memastikan bahwa orang yang tepat mendapat pekerjaan yang tepat. Lalu pemetaan karyawan berbasis kompetensi merupakan implementasi dari graf berarah dengan tujuan akhir adalah pemetaan karyawan. Latar belakang. Organisasi didirikan dan dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah disepakati dan ditentukan. Organisasi senantiasa mengalami perubahan untuk tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman. Analisis peluang dan ancaman yang ada akan mempengaruhi kinerja internal organisasi. Setiap organisasi akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Terkait dengan penataan sumber daya manusia, salah satu masalah yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Pemetaan karyawan ada kalanya selain didasarkan pada kinerja, juga didasarkan pada kompetensi karyawan, baik soft competence maupun hard competence. Untuk melakukan identifikasi karyawan guna mendapatkan data profil pegawai terkait pengalaman kerja, profil kompetensi, kualifikasi, keahlian, dan potensi, perlu pemetaan terhadap pegawai dalam organisasi. Proses dan teknik pembuatan keputusan benar akan mengarahkan organisasi pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuannya. Konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi secara sederhana didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi harus diidentifikasi dan ditentukan terlebih dahulu. Landasan teori. Organisasi harus cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang dihadapi dalam bentuk kebijakan dan aksi yang tepat menurut Stephen P. Robin 2008. Kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi, dan bakatnya, menurut Siswanto tahun 2003. Sedangkan menurut Setiawati tahun 2010 menyatakan kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan perannya. Sedangkan menurut McClellan dalam Joko tahun 2005 menyatakan bahwa jenis kompetensi yang bersifat non-akademik berhasil memprediksi kinerja individu dalam pekerjaan dan tidak berbeda secara signifikan bila ditinjau dari aspek ras, gender, dan status sosial ekonomi. Identifikasi pegawai potensial yang dapat memberikan prestasi puncak bagi organisasi harus dilaksanakan dengan hati-hati menurut Davis tahun 2009. Pada tahun 1973, David McClellan, seorang profesor dari Harvard University, dalam artikelnya yang berjudul Testing or Competence Rather or Intelligence. Ya, selanjutnya metode penelitian akan diteruskan oleh Mas Dewa. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam jurnal ini terdapat 3 metode. Yang pertama adalah model pohon keputusan, yang kedua adalah graf, dan yang ketiga adalah metode pengumpulan data.
Yang pertama, model pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah graf. Berikut adalah contohnya dan sedikit penjelasan bahwa graf atau G sama dengan V, E, yang dimana V adalah himpunan dari simpul dan E adalah himpunan dari sisi yang digambarkan dengan garis yang menghubungkan tiap simpul. Dan graf disebut terhubung kuat jika memiliki lintasan berarah dari U ke V dan sebaliknya dari V ke U. Namun jika U dan V tidak terhubung kuat tapi terhubung pada graf tidak berarah, maka U dan V disebut graf terhubung lemah. Dan graf berbobot adalah graf yang tiap sisinya memiliki harga atau bobot. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Jenis dan sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung, yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga yang telah dikumpulkan dan dipublikasi untuk digunakan oleh masyarakat. Lalu pengambilan data langsung di lokasi pelaksanaan penelitian. Ada dua, yang pertama dokumentasi dan wawancara. Dalam dokumentasi akan mendapatkan data karyawan dan data jabatan, lalu sejarah perusahaan dan jenis usaha, lalu struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, dan yang terakhir prosedur kenaikan jabatan. Dan dalam wawancara adalah tanya jawab langsung kepada bagian terkait dan pihak lain yang berkompeten dalam menjawab pertanyaan dari permasalahan proses pemetaan karyawan. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Penelitian ini dalam rangka evaluasi terhadap sistem tata pemetaan karyawan yang sudah berjalan pada sebuah sekolah untuk mendapatkan alur pemetaan karyawan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Input penelitian ini adalah hasil observasi dan studi lapangan terhadap sistem pemetaan karyawan yang berjalan di sekolah yang kemudian dianalisa dan dibuat rekomendasi alur pemetaan karyawan. Graf yang digunakan adalah graf terhubung berarah. Tujuan akhirnya adalah untuk pemetaan karyawan. Dan masing-masing tahapan adalah simpul dan jalur arah antar tahapan menjadi jalur yang harus dilewati. Berikut adalah rekomendasi alur pemetaan karyawan di sekolah. Selanjutnya adalah implementasi, di mana penerapan graf dan pohon keputusan dalam pemetaan karyawan berbasis kompetensi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan peta karyawan sesuai kompetensi yang dimiliki melalui proses asesmen dan menggunakan pohon keputusan. Berikut hasil pemetaan berdasarkan hasil asesmen karyawan. Lalu kesimpulan. Berdasarkan pada analisa penelitian yang dilakukan, maka akan dapat disimpulkan bahwa teori pohon, keputusan, dan graf dapat digunakan dalam pembuatan alur pemetaan karyawan berbasis kompetensi. Lalu, dalam penyusunan alur tata kelola pemetaan karyawan, setiap tahapan dalam proses menjadi simpul dan jalur dari satu tahapan ke tahapan berikutnya adalah ruas statement answering issue in the previous section and future work of the research. Baik, demikian review jurnal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kalimat yang salah maupun yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.